بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, kalian jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Dan ketika mengikuti pelajaran, duduklah dengan baik dan rapih ya, agar pelajaran yang kalian pelajari bisa dimengerti. Ingat ya, duduknya yang bagus. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari hari ini insyaallah masih di tema 8 Praja Muda Karana. Subtema baru yaitu subtema kedua. Aku anak mandiri, energi dan perubahannya 1 dan 2, yaitu materi pembelajaran 1, insya Allah kita akan mempelajari tentang membaca teks dan menjawab pertanyaan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan seragam pramuka dengan seragam sekolah, mengenal bangun datar. Membaca teks dan menjawab pertanyaan. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh disebut cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah kelapa, batang kelapa, daun dan akar semuanya bermanfaat. Oleh sebab itu, anggota pramuka harus bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan dan mandiri. Anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam kegiatan olahraga. Mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Selain itu, kita juga akan berlatih mandiri melalui kegiatan pramuka. Anak-anakku, ayo membaca. Bacalah dengan nyaring dan perhatikan intonasi pada saat membaca ya. Aku anak mandiri. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri.
Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan, di antaranya baju seragam lengkap dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher, dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapihkan kamar secara mandiri juga. Untuk mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan sangat menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan. 1. Apa yang dimaksud dengan anak mandiri? Jawabannya, anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain. Jadi, jika pekerjaan itu mampu dilakukan sendiri, maka kalian berusaha untuk mengerjakannya sendiri. Dan jika kalian tidak mampu, maka kalian boleh meminta bantuan kepada orang lain. Pertanyaan nomor 2, apa saja kegiatan yang dapat aku lakukan secara mandiri? Jawabannya yaitu kegiatan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri adalah menyiapkan peralatan pramuka, mengenakan pakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Pertanyaan nomor 3. Apa saja nama-nama kelengkapan seragam pramuka? Nama-nama kelengkapan seragam pramuka adalah baju atasan, rok atau celana, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Pertanyaan nomor 4, apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, maka kita harus mengisi tabel berikut ini. Nah, ini ada tabel, silahkan diisi sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jika sudah dilakukan sendiri, maka kalian centang kolom ya. Jika belum dilakukan sendiri, maka centang tulisan atau kolom tidak. Di sini semuanya hampir dicentang ya, kecuali mengikat tali sepatu masih belum dilakukan secara mandiri. Alhamdulillah, sisa satu nomor saja yang belum dilakukan secara mandiri. Nah, apakah kalian sudah seperti ini atau semuanya? Jika sudah semuanya, alhamdulillah, berarti kalian sudah bisa mengerjakan secara mandiri. Jika belum, maka kalian berusaha untuk berlatih, sehingga dengan kalian berlatih, insya Allah kalian akan bisa mengerjakan pekerjaan dengan sendiri atau secara mandiri ya. Materi selanjutnya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan seragam pramuka dengan seragam sekolah. Ayo berdiskusi. Sebutkan apa saja persamaan seragam sekolah dengan seragam pramuka serta perbedaannya. Nah, kalian coba perhatikan tabel berikut ini, yaitu persamaan dan perbedaan seragam sekolah dan seragam pramuka.
Persamaannya memiliki badge nama peserta didik. Perbedaannya warna dasar seragam sekolah merah putih, sedangkan pramuka coklat muda dan coklat tua. Dan selanjutnya memiliki kelengkapan penutup kepala. Penutup kepala seragam sekolah berupa topi, penutup kepala pramuka berupa baret. Terakhir, memiliki kelengkapan pada bagian leher. Perbedaannya seragam sekolah menggunakan dasi, seragam pramuka menggunakan stangen leher. Itu contoh persamaan dan perbedaan seragam sekolah dan seragam pramuka. Materi selanjutnya mengenal bangun datar. Perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti. Seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga. Coba kalian perhatikan dengan seksama ya. Nah, ini adalah penggunaan tanda atau atribut pramuka. Yang sebelah kiri yaitu untuk pramuka siaga putri. Yang sebelah kanan adalah penggunaan tanda atau atribut untuk pramuka siaga. Kalian bisa perhatikan tanda-tandanya. Yang putri sebelah sini ini apa? Di situ ada namanya tanda pandu dunia. Yang putri itu berbentuk bulat, sedangkan yang putra berbentuk kotak. Misalkan yang lainnya kalian bisa perhatikan juga ya. Ada yang jajaran genjang, ada yang segitiga, dan yang lainnya. Perhatikan persamaan dan perbedaan keduanya. Sama-sama berwarna dasar coklat muda dan coklat tua. Perbedaan terdapat pada tanda lokasi. Coba kalian perhatikan. Katanya perbedaannya pada tanda lokasi atau badge daerah, bentuk baju, bentuk celana atau rok. Nah, anak-anakku, dari uraian di atas berlatih. Tentu kalian anak-anakku yang soleh memahami ya. Kelas 3A tentu tahu apakah kamu dan teman-temanmu tanda atau atribut yang dikenakan seperti gambar berikut kalian ini. Memiliki banyak sekali perbedaan dengan teman sekalian di dalam kelas ataupun di lambang lingkungan rumah sekitar kalian. Nah, meskipun ada perbedaan, tetapi kalian dan teman kalian tetap senang. Contohnya tanda kecakapan khusus. Meskipun banyak perbedaan, yang bulat, ada yang kotak, tapi ada banyak persamaan yang kalian miliki. Dan seterusnya perbedaan ya. Bukan menjadi alasan untuk kalian tidak saling perhatikan menghargai, bentuk tanda pramuka tersebut. Saling bertoleransi. Bentuk tanda pramuka merupakan bangun datar. Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Persegi, meskipun berbeda, persegi panjang, kalian harus tetap saling menyayangi. Tuliskan meskipun pada tabel berikut. Kalian harus tetap saling menghargai. Lingkaran. Yang termasuk lingkaran apa? Tanda kecakapan khusus putra. Persegi, tanda pelantikan putra. Persegi panjang, tanda jabatan. Segitiga, tanda barung merah. Selanjutnya, lambang pandu sedunia untuk putri itu berbentuk lingkaran. Perseginya lambang pandu sedunia untuk putra. Mana lambang pandu? Sini lambang pandu untuk putra nih. Persegi ya, yang ini ya. Selanjutnya persegi panjang papan nama. Nih, dua-duanya papan nama itu
persegi panjang. Selanjutnya segitiga tanda barung hijau. Nah, ini tanda barung hijau. Selanjutnya lingkaran tanda pelantikan putri. Nah, ini ya. Tanda pelantikan putri berbentuk lingkaran. Persegi tanda kecakapan khusus madya. Yang ini persegi nih, tanda kecakapan khusus. Selanjutnya persegi panjang nomor gudep atau gugus depan yang ini. Tadi tanda jabatan yang ini ya, persegi panjang juga. Itulah anak-anakku contoh tanda atribut pramuka yang bisa kita identifikasi, yaitu berupa segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, tanda-tanda tersebut disebut dengan bangun datar. Ingat ya, segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan yang lainnya disebut bangun datar. Materi pembelajaran 2, kita akan membahas membaca teks dan menjawab pertanyaan terkait musyawarah, menyusun cerita dari gambar, melatih kelentukan dengan gerakan sederhana. Materi selanjutnya, membaca teks dan menjawab pertanyaan terkait musyawarah. Dalam mengambil keputusan, anggota pramuka dilatih untuk mengambil keputusan secara mandiri. Misalkan, mengambil keputusan dalam menentukan nama kelompok. Semua anggota kelompok akan ikut berdiskusi. Setiap anggota kelompok dapat menyampaikan pendapatnya dalam forum diskusi tersebut. Sebuah diskusi akan dipimpin oleh seorang ketua. Setelah selesai berdiskusi, semua anggota akan setuju terhadap keputusan musyawarah tersebut. Salah satu janji pramuka yaitu patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah artinya berdiskusi untuk membicarakan masalah dan mencari jalan keluarnya dari masalah tersebut. Bermusyawarah juga untuk menyelesaikan masalah. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kalian juga tahu, simbol sila keempat adalah berupa kepala banteng ya. Ada backgroundnya berwarna merah ya. Betul tidak anak-anak? Coba kalian lihat lagi gambarnya. Berikut ini contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, coba kalian perhatikan anak-anak gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar penghitungan pada acara pemilihan ketua RT. Nah, dalam pemilihan ketua RT, kita atau panitia dan warga bermusyawarah untuk menjadikan ketua RT yang akan memimpin lingkungan tersebut. Jadi mereka memilih sesuai dengan suara terbanyak dan yang menang akan menjadi ketua RT atas amanah yang dibebankan oleh warga sekitar kepadanya ya. Itulah gunanya musyawarah, agar apa yang dihasilkan menjadi sebuah keputusan bersama. Contoh yang kedua,
ketika ada teman kalian sedang mempunyai masalah, misalkan salah paham ataupun apa yang menyebabkan misalkan terjadinya cekcok ya atau berantem, kalian bisa melerainya dan membicarakannya baik-baik agar masalah dari teman kalian bisa diselesaikan dengan baik, tidak dengan cara saling mengejek dan lain sebagainya. Yang ketiga atau gambar ketiga adalah gambar di mana anak-anak sedang mengerjakan pekerjaan secara berkelompok. Materi selanjutnya menyusun cerita dari gambar. Anggota pramuka harus tahu penempatan atribut pramuka pada bajunya. Oleh karena itu, bagi para anggota pramuka yang belum tahu, akan bertanya dan mendiskusikannya, seperti halnya yang dilakukan Tommy bersama teman-temannya. Mereka berdiskusi terkait penempatan atribut pramuka. Usaha mereka disajikan dalam gambar berikut. Coba kalian perhatikan gambar nomor 1, itu ada sejumlah anak atau murid yang sedang berkeliling, berdiskusi untuk bertanya masalah atribut atau penempatan atribut pramuka tersebut. Nah, nomor 2 juga masih tentang atribut tersebut, mungkin sedang dijelaskan oleh yang lebih mengerti. Selanjutnya gambar nomor 3 dan nomor 4 adalah rangkaian kejadian atau rangkaian cerita gambar, cerita bergambar. Nah, cerita bergambar tersebut bisa kita rangkai dan kita berikan kalimat ceritanya sesuai dengan gambarnya. Apakah kalian sudah mengenal atribut-atribut pramuka? Apakah kalian juga telah mengetahui letak pemasangannya? Jika belum mengerti, kamu dapat berdiskusi terkait atribut pramuka dan cara pemasangannya. Rangkaian gambar di atas menunjukkan anak-anak pramuka berdiskusi terkait seragam sekolah. Berdasarkan gambar tersebut, buatlah sebuah karangan pendek. Susunlah dengan bahasamu sendiri di buku tugas. Materi terakhir yaitu materi tentang PJOK, melatih kelentukan dengan gerakan sederhana. Kamu telah mengenal seragam pramuka, bukan? Kamu juga telah mengenal beberapa atribut pramuka. Atribut pramuka harus dipasang pada tempat yang tepat. Oleh karena itu, sebelum berangkat latihan, kamu harus memeriksanya. Apakah seragam dan atribut sudah terpasang secara benar dan aman? Kamu dapat memeriksanya mulai dari kaki hingga ke atas atau hingga ke kepala. Gerakan-gerakan badan seperti di atas ternyata memiliki unsur gerak olahraga. Gerakan dimulai dengan membungkukkan badan. Badan dibungkukkan hingga tangan menyentuh tanah atau sepatu. Gerakan ini melatih kelentukan badan. Dengan gerakan ini otot pinggang menjadi lemas. Nah, langkah-langkah gerakannya bisa kalian lihat seperti gambar berikut ini. Nah, kalian bisa mempraktekannya dari awal. Ketika kalian membungkukkan badan dan tangan menyentuh tanah atau sepatu. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan gambar tersebut. Gerakan selanjutnya, lakukan tahapan gerakan seperti berikut. Kalian tinggal melihat gambar yang ada di depan mata kalian ini.
Coba kalian cermati gerakannya dari berdiri hingga membungkuk dan tangan kanan atau tangan menyentuh kaki kanan. Selanjutnya hitungan sampai berapa? Sampai 5. Terus diulang lagi. Kaki yang kiri sekarang harus bisa disentuh oleh tangan. Caranya adalah seperti ini. 1, berdiri tegap dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. 2, bungkukan badan ke depan bawah sampai kedua tangan menyentuh lantai. Pandangan ke arah lutut. Pertahankan sampai hitungan ke-5. 3, kembali ke posisi semula berdiri tegap. Buka kedua kaki selebar bahu. 4, bungkukan badan ke sebelah kiri. Kedua tangan menyentuh kaki kiri. Pertahankan sampai hitungan ke-5. 5, kembali ke posisi semula berdiri tegap. Buka kedua kaki selebar bahu. 6, bungkukan badan ke sebelah kanan. Kedua tangan menyentuh kaki kanan. Pertahankan sampai hitungan ke-5. 7, selama melakukan gerakan ini, lutut tidak ditekuk. 8, lakukan gerakan secara berulang. Nah, itulah gerakan sederhana, yaitu melentukan badan. Anak-anakku, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran tema 8 subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Alhamdulillah, semoga kalian bisa memahami. Semoga kalian bisa mengerti apa yang telah kita pelajari. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.